Kesurupan ini berarti disebabkan oleh penghuni yang berada di belakang, Pak. Nah, gitu. Rumah Belanda Cisauk, sebuah saksi bisu akan kekejaman Belanda yang aktif digunakan pada tahun 1949. Terlihat lapuk, namun menorehkan kisah yang mendalam terkait dengan perjanjian Renville. Hanya ada sekelumit sejarah yang tertorehkan nyata di dinding kamar di depan rumah tua ini. Goresan catatan amunisi perang yang masih terlihat jelas di dinding kamar ini, bekas peluru dan noda darah yang mengering, yang entah datang dari mana, sekilas membuat kami bergidik nyeri. 22 Januari 1949. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan milik tentara KNIL dan KL, di mana pasukan lokal Tangerang banyak direkrut untuk memata-matai dan memantau wilayah Tangerang. Dari sini jelas muncul pertanyaan, mengapa Belanda masih memiliki wilayah di Indonesia, padahal Indonesia merdeka pada tahun 1945? Jelas, karena adanya perjanjian di mana daerah kekuasaan ini telah disetujui oleh pihak Indonesia dan Belanda di atas kapal perang milik Amerika, USS Renville, pada tahun 1948, yang kini kita kenal sebagai perjanjian Renville. Dalam perjanjian itu pula lah Belanda hanya mengakui sebagian besar dari wilayah Republik Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, di mana artinya terdapat garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan Belanda. Sebagai konsekuensi dari garis demarkasi tersebut, tentara RI harus ditarik mundur dari wilayah RI. Perselisihan mengenai wilayah-wilayah yang terbagi dalam demarkasi ini baru berakhir pada tanggal 27 Desember 1949, dan bahwa Belanda menyerahkan itu sebagai kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat, tidak termasuk Nederland, New Guinea, di mana dalam demarkasi itulah Cisauk, Tangerang, merupakan wilayah yang masih dikuasai oleh Belanda. Pak Muklis adalah sosok lelaki 62 tahun yang menempati rumah tersebut setelah rumahnya di pinggiran KAI Cisauk digusur. Beragam gangguan telah dilaluinya, mulai dari ular yang muncul dan menghilang, hingga penampakan noni Belanda bertopi lebar yang membuatnya bergidik di suatu malam di tengah hujan yang lebat. Sulit sekali mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang asal-muasal keberadaan bangunan tua di tempat Muklis ini. Namun satu yang menarik, bangunan ini memiliki fasilitas bunker, atau ruang bawah tanah di bawahnya. Dalam bunker itu terdapat nama-nama yang diduga sebagai buronan intelijen militer Belanda untuk dibunuh kala itu. Nama-nama itu memang muncul di makam pahlawan Seribu Serpong, di mana nama Muklis juga terdapat di dalamnya. Malam ini, tim Ghost Make Me Do It melakukan eksplorasi di tempat ini, ditemani oleh Pak Muklis yang tidak kuasa menahan air matanya saat mendengar Albert Wijaya, bintang tamu kami, mencirikan seorang wanita yang senantiasa menjaga tempat ini, yang ternyata merupakan sosok dari roh mendiang istri Pak Muklis, yang baru saja meninggal 40 hari yang lalu. Kengerian rumah Belanda Cisauk seolah tertutupi oleh kisah cinta keluarga Pak Muklis, yang tetap hangat meski dengan harta yang jauh dari kata cukup, mengajarkan kami bahwa cinta sejati tidak memandang kekayaan, tidak lekang oleh waktu, dan tidak terpisah oleh dimensi kehidupan dan kematian. Rumah Belanda Cisauk, sebuah bukti bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan faktanya bahwa kematian dan kehidupan bisa hidup berdampingan untuk jangka waktu yang panjang. Saksikan perjalanan kami hanya di Ghost Made Me Do It TV. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk menyaksikan video kami setiap minggunya. What's up everyone, kita dari Ghost Make Me Do It TV. Oke guys, jadi terima kasih banget kalian udah setia sampai sini nemenin perjalanan kita dari awal sampai sekarang. Udah banyak banget ya, banyak banget yang kita lakuin. Dan hari ini kita lagi di mana teman-teman? Lagi di Cisauk, Tangerang. Daerah Cisauk, Tangerang. Dan di sini tuh kayaknya banyak banget hal yang mau kita lakuin ya. Apa aja nih Fran, bisa dijelasin nggak?
Oke, jadi di sini tuh ada banyak banget. Yang pertama tuh ada teller. Ini ya seperti rumah jahit biasa, tempat jahit biasa, tapi sebenarnya di balik ini ada banyak sekali cerita. Betul, di belakang Banyak misteri kan. Dan ini tempatnya kan udah lama ya. Jadi dia menyimpan banyak sekali juga sejarah-sejarah yang kita nggak tahu kelam apa gimana. Nanti kita tanya langsung sama narasumbernya. Jadi itu di sini kalau kalian tahu ini namanya Rumah Belanda Cisauk dan Kalau di Google itu ya, yes, nama di Rumah Google. Belanda Cisauk ya. Dan itu yang jelas dari zaman penjajahan Belanda dan itu udah tua banget rumahnya dan yang pasti kayaknya banyak banget mungkin entitas atau apapun yang menunggu kita di sana ya, Frans ya. Iya, betul. Ya. Nah, untuk episode kali ini kita akan terbagi jadi 4 episode atau 4 part. Episode pertama kita akan ngewawancarain tukang jahit di sini, namanya Pak Muklis, dan dia akan bercerita banyak tentang sejarah rumah Belanda Cisauk di sini. Asik banget kan, menarik banget kan? Part 2-nya? Part 2-nya kita akan ngelakuin penelusuran di dalam rumah Belanda Cisauk. Jadi kalau lokasinya beda ya sih, lokasinya beda ya. Jadi Pak Muklis ini tinggal di bagian depannya rumah Belanda Cisauk. Yep. Ini guys, teman-teman, kita mohon maaf juga kalau ada gangguan beberapa noise audio ya karena Soalnya kita benar-benar di tengah jalan Bener-bener tengah syutingnya jalan, gitu. iya, Dan iya. ini emang dia malam juga masih ramai ya. Iya. Jadi masih ramai juga. Ada jalan utama ya, banyak jalan truk utama. segala macam Banyak, gitu. Iya. Dan kita lanjut episode ketiga, nanti kita akan main game. Jadi gamenya seru banget. Ini rahasia karena dari gue sendiri yang nyiptain dan talent-talent di sini pasti teman-teman pada sebel banget sama gue karena gue bakal ngajain kalian. Dan gue bahkan belum tahu game siapa. Jadi Sama kita dulu nggak tahu. Iya, udah pas dulu. Nah, sip. Makanya nonton terus ya, jangan di skip. Nonton ya, Iya, sip. iya, jangan di skip. Nanti paling kalau misalnya Panji kapok dia balik lagi jadi petualang ya. Nggak jadi Panji petualang. Pegang ular dong. Iya. Kebetulan juga teman kita satu kayaknya udah tumbang ya. Ularnya mana? Oh, nggak bawa ular ya hari ini? Oh, nggak bawa ular dia. Oh ya, kita mau umumin juga ya. Oh iya, benar. Teman kita tercinta Teman kita satu. tercinta. tumbang Iya, ya. lagi tumbang hari ya, ini. lagi iya. sakit. Semoga sakitnya sakit normal Tapi ya. emang bukan tempat yang sakit. lalu itu emang rada-rada serem sih. Jadi Iya. dia mungkin kena imbas dari itu, kita nggak tahu juga kan. Bisa jadi ya, tapi kan. semoga Yang dia penting baik-baik dia aja cepat ya. sembuh. Iya. Semoga dia cepat sembuh. Iya, penonton doain teman kita Hari supaya dia bisa cepat sembuh dan bisa cepat balik lagi dengan kita ya. Yoi. Dan balik lagi nih ke topik. Di episode keempat kita akan ada interview seperti sejenis podcast dengan salah satu guest star kita dan mereka adalah maksudnya dia adalah anak indigo. Oh, ini ada truk lewat, sorry ya. Ada lewat. Iya. Maklumin. iklan. Mohon dimaklumi ya. Iya. Nah, anak Dan indigo. ada yang balapan Ada juga. Rossi nih, ada Valentino Rossi nih. Banyak banget sih di sini. Dan satu lagi tuh. Banyak banget. Jadi nanti Oke, aman. teman indigo kita ini akan menjelaskan ada apa aja di sini dan gimana sih rasanya jadi indigo. Mungkin kalau teman-teman tuh pengen banget ngerasain punya skill mind reading ya, tapi ternyata mungkin mind reading tuh nggak seenak itu, Panji. Bisa jadi kayak misalnya nanti Oke. galau, crushnya gue nggak suka sama gue ternyata. Dan bikin penasaran juga pasti Iya. ya setelah di mind reading itu. Setelah mind reading ternyata udahlah, gue jadi makin galau gitu kan. Kalau sebelumnya kan kita orang Sesi yang bisa tarot baca ya? tarot. Iya, Iya. Oh, iya. dengan Cynthia Dewi ya lagi gitu ya. betul. Iya. Episode sebelumnya. Seru-seru itu. Itu seru banget dan nggak menutup kemungkinan kita bakal ngundang Cynthia Dewi lagi kali ya next time ya. Iya. Oke, mungkin kita langsung kenalin guest star Guest kita star dulu kita? ya, yang akan menemani kalian malam ini ada Ko Oke, kita Albert. sambut. Yeay. Ini. Halo. Tenang. Nah. Halo semuanya. Oke. Ko Albert mungkin bisa jelasin dulu Ko Albert bakalan ngapain aja hari ini? Yap. Oke, aku di sini tadi udah cek lokasi juga ya, udah izin gaib. Mungkin hari ini aku akan komunikasi di dalam, terus kayak menghadirkan teman-teman yang tak kasat mata. Habis itu aku akan coba komunikasi, ngobrol kenapa tempat ini dan bagaimana. Udah. Tapi boleh dikasih bocoran dulu nggak nih? Tadi sekilas ngeliat gimana? Apakah kira-kira ada? Apa belum kelihatan nih malah? Udah ada. Aku Udah udah ada izin sama Udah ada. penghuni Dan di dalam. udah bisa ngitung berapa? Apa belum? jumlahnya? Jumlahnya. Puluhan sih. Ada Teman puluhan. angka pasnya kurang tahu. Banyak ya, banyak banget. Sebanyak mantannya Panji nggak? Wow. Mantannya Aldo nih. Iya tuh. Oke, gimana nih kira-kira dari kesiapannya Ko Albert sendiri untuk malam ini ya? Gimana? Apakah deg-degan atau biasa aja atau gimana? Sebelum mulai acara sih tadi udah meditasi, udah puasa. Oh, jadi istilahnya udah kita udah diterima lah ya di dalam ya. Iya. Tapi iya. gue kepo deh, kesiapannya, maksudnya bukan kesiapan, first impression-nya begitu nyampe sini tuh melihat tempat ini gimana sih? Awalnya gitu. First atau- impression aja. Tenang Gitu. tapi menghanyutkan. Itu tenang tapi menghanyutkan gimana tuh? Bahasanya dalam banget soalnya.
kelihatannya energinya itu kalem, tapi kalau di dalam itu ketika kita ada niat untuk sesuatu yang nggak baik atau menantang, mereka akan mewujudkan sesuatu yang mungkin poltergeist, kayak pohonnya tiba-tiba gerak atau tiba-tiba ada benda jatuh. Itu bisa ya? Bisa banget. Tapi so far kita diterima kan ya, nggak kayak gue sama crush gue yang kayaknya gue dicuekin melulu dan nggak diterima di hatinya. curhat dong. Nggak kayak gitu. Ya udah, mungkin gimana kalau kita langsung aja. Jadi di episode pertama nih, kalau tadi kalian ingat, gue mau wawancara Pak Muklis. Ya. Dia yang punya tanah di sini, dia yang bukan punya tanah, mungkin ya dia tinggal di bagian depan rumah Belanda Cisauk. Dan kita mau wawancarain dulu ada apa aja di dalam sini. Dan pasti banyak yang bisa diulik dari Pak Iya, Muklis. pasti banyak banget ya. Karena Panji dia awas udah ya lama. kalau di dalam nggak nanya banyak ya. Iya. Oh ya, kita katanya juga pengen main game. Oh iya dong. Oh itu nanti dong di Itu nanti. sesi berikutnya. Oh iya, siap. Dan itu kan masih Masih udah siapin rahasia ya? dong. Oh, masih rahasia. Oke. Penasaran tuh. Bahkan gua aja belum tahu game siapa. Iya, biasanya gue dimusuhin abis ini pulang, gue di WA terus. Apaan sih Cecil, kok lu bikin game kayak gini sih, kan gue jadi ngeri. Kayak belum tahu juga kan belum gimana? tahu juga. Oke. Oke deh, yuk mungkin kita masuk ke dalam sekarang gimana? Oke, boleh. Yuk, ikut Kamera. kita ke dalam. Yuk, kita masuk. Halo Pak Muklis. Malam Pak Muklis. Malam. Apa kabar Pak Muklis? Baik. Udah lama nggak kesini Pak. Tapi emang baru pertama kali ya. Enggak, kita pernah survei kan. Kita pernah survei lokasi Iya. di sini. Iya. Oke Pak, jadi kenalin dulu. Kita dari tim Gus Made Me Do It. Saya Cecil, udah bosen lihat muka saya. Enggak. Terus di sini ada Frans, ada Ko Albert. Ko Albert ini bisa ngelihat hantu katanya anaknya Biko. Dia bisa ngeliat Pak. Bisa ngelihat. Yang mana Kita ini? juga bisa ngeliat, Cuk. Saya bisa ngeliat. Saya ngeliat Bapak jelas nih Pak. Iya. Tapi saya nggak bisa ngelihat jodoh saya Pak. Gitu ya. Oh, Tanya aja sama dia. Iya. Terus ada Aldo dan ada Panji. Kadang-kadang kan yang di sini. Ini sebelah gue dari tadi nggak ada orang. Soalnya gue ngerasa kayak tadi ada orang. Kayaknya udah mulai ya. Udah mulai ya. Gimana nih? Hawa-hawanya nggak enak ya? Hawanya nggak enak. Udah mulai ya. mulai. Tadi gue mau narik terus gue pikir siapa ya di sini. Oh ya nggak ada lagi. Ada yang Noel enggak? Belum sih belum. Belum ya. Kayaknya ditanya-tanya gitu. Oh iya, Bapak Nah. lagi ngerjain apa ini, Pak? Ini Proyek banyak nih, Pak. Bikin apa Pak? Alhamdulillah ya. gituan. Bikin Tapi sebelumnya Bapak di sini udah berapa lama Pak tinggalnya Pak Muklis Pak? Cisauk kapan dari rumah sini? Rumah ini Pak, rumah ini, bukan yang Belanda. 12 tahun jalan. 12 tahun Bapak tinggal di sini. Iya. Nah, sekarang kita mau nanya nih, mungkin dimulai dari ringan-ringan dulu kali ya. Nah. Kepo dulu. Selama 12 tahun di sini, Nah. Bapak tahu sejarahnya atau apa tentang rumah ini? Kira-kira bisa di-sharing nggak Pak? Sejarahnya apa aja rumah ini? Yang saya tahu tadinya rumah kosong gitu. Rumah kosong. Kosong. Oh, jadi sebelum ada usaha jahit ini kosong semua, Pak? Kosong justru serem banget. Oh, Serem banget. Di depan ini kan masih serem ya. Belum ada hot mic gitu. Jadi pokoknya serem banget. Ada Jangan pohon-pohon, ada pohon petai Cina, pohon itu banyak banget. Orang mau masuk itu kayaknya nggak berani gitu. Takutnya ada apa-apa. Gitu. Berarti ini dulu nyambung Pak sama rumah Belanda di belakang apa gimana? Ini nyambung. Dulunya nyambung ya Pak? Nyambung. Atap di atas masih utuh waktu saya kesini. Oh, betul. Oh sekarang kan udah bolong tuh Pak belakang. Udah bukan atapnya. bolong-bolong lagi, udah hancur, Udah hancur. nggak ada. Udah hancur. Jadi sebagian ada yang dibakarin karena tidak berguna lagi gitu. Jadi jadi sampah gitu ya. Dulu katanya ada bunker terus udah ditutup ya katanya ya. Oh iya ada bunker bawah tanah Pak ya? oh iya itu tuh, Pak. Ada, cuma ditutup. Kenapa ditutup? Nggak bisa, ya? nggak bisa Itu masuk. ditutup karena masyarakat tidak tahu bahwa ini itu penting gitu ya. Dianggapnya itu pembuangan apa aja. Jadi kata pakai tikus, pakai ayam mati, pakai Oh, jadi itu dimasuk-masukin situ. Itu jadi dibuang-buangin bangkai gitu Pak ke dalam. Sampah-sampah dibawain ke situ. Dikirain tempat sampah gitu. Mungkin dikira tempat sampah kali ya. Ya artinya Tapi sebenarnya sayang juga Pak ya, itu kan warisan Betul. budaya juga sebenarnya kan. Itu udah lama banget. iya. Iya. Sebetulnya sayang. Itu juga banyak orang yang membutuhkan, ya, membutuhkannya untuk pengen tahu. Nah, tapi Pak Muklis sendiri udah pernah masuk nggak sih ke bunker itu Pak? Sering ya? Zaman Masuk dulu sih gitu? enggak, Oh, maksud belum sih pernah? enggak, cuman saya mau masuk ogah gitu karena banyak bangkai. Oh, karena Bau juga ya. bau-bau Pakai juga air ya, nggak nah, enak juga. gitu. Tapi kalau yang niat ada niat sih sampai nginep itu juga ada. Tapi setahu Pak Muklis ada nggak yang pernah masuk ke sana?
Sejauh orang ini? lain. Orang lain, Pak? Banyak Yang berani masuk, nginep Pak? di situ. Nginep di Batam, Pak? Iya. Waduh. Sampai makan di Nyalinya situ. lumayan ya? Beli makanan di situ, nginep di situ. Sensasinya beda kali ya, Tujuannya makan nggak dan tahu minum di situ. gitu. Ada apa? Iya. Dan Cibarong Kata orang ada harta karun gitu. Ada harta karun. Orang percaya seperti itu. Mungkin karena stereotypingnya peninggalan Belanda mungkin ada apa-apanya gitu ya. Nah, Ternyata ya nggak iya. juga, Pak ya. Nggak ada harta karun One Piece-nya ya jadinya. Ternyata harta karunnya bangkai ayam. Ya. Bangkai ayam ternyata. Kecuali udah ada yang nemu harta karun yang mungkin baru gempar kali ya. Iya. Mungkin ada yang mau nanya lagi, Cecil, Albert? Mau nanya Pak Kalau Muklis kalau mungkin? mau nanya jangan Ya, ragu-ragu. apa? Yang saya tahu aja saya jawab. Pak Muklis, kalau Nah. misalnya nih, ada nggak sih orang yang udah masuk ke bawah nggak naik keluar lagi? Oh nggak ada. Sejauh ini? Itu masih aman, masih bisa keluar. Masih bisa keluar? Iya. Masih ya, berarti belum ya. Iya. Berarti akan ya. Semoga jangan ya. Banyak. Kira-kira Aman lah. kedalamannya itu berapa meter, Pak? Nah itu berapa Itu meter? 4 meter persegi ada, cuma gitu. Kita saya atapnya ya. Bisa berdiri nggak- ke sini gitu. Iya, sebenarnya nggak begitu gede, Pak ya? Nggak begitu gede. Oh, 4 meter Dan tuh sempit dan sempit nggak sih, dalam sempit. ya. Boleh dikata Lumayan sempit, sih, boleh kalau dikata Segini ya. Iya, segitu. kita Kecil berdiri kayak koridor bukannya Pak ya? Nah, kayak koridor, Pak. Iya. Apa gimana tuh? itu menurut kata orang sih katanya dulunya sih sampai ke sawah lubang itu. Oh, bisa keluar Maksudnya- ada yang panjang, Iya, tahu ada yang jalan sebelah di ya. jalan. Iya, Evakuasi iya, itu iya. jalan rahasia. Karena pada zaman itu juga pasti orang Perang, pakai iya. jalan-jalan rahasia itu, Pak ya. Nah, itu dia. Sampai sawah itu katanya gitu. Katanya. Katanya, tapi katanya nggak tahu Pak. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sosok-sosok apa yang ada di sini yang Pak Muklis tahu, mungkin ada yang mau nanya yang lain lagi, kepo tentang Pak Muklis, tentang kerjaannya, tentang rumah ini, silakan tanya. Tapi guys, gini guys, kemarin gue pernah nemuin Pak Muklis sendirian, gak bareng kalian. Jadi Iya. tuh, ini rendah aja ya, Pak Muklis tuh luar biasa banget. Dia tuh, Waktu survei ya berarti ya? iya waktu survei dia tuh sangat sayang sama mendiang istrinya. Oh iya, kita terus Iya. berduka cita juga, Pak ya. Saya dapat info ternyata Pak Muklis istrinya baru berpulang ya. Iya, Tanggal 18 bulan 100 hari yang 100 lalu. Pak. harian ya? iya. 100 harinya gitu Dan- tanggal 25. Tanggal 25, oh dikit lagi 100 hari. Dan mereka berdua adalah pasangan yang berbahagia di balik keterbatasan ekonomi ya. Maksudnya saya bukan ngatain Pak Muklis, tapi kita di sini selalu ngerasa kekurangan dengan segala ekonomi kita, tapi ternyata Pak Muklis membuktikan bahwa tetap bisa bahagia gitu dengan kekurangannya. Dengan nanti kita bisa touring ke kamarnya Pak Muklis juga, ke toiletnya Pak Muklis itu tuh benar-benar yang kayak gue selama ini ngerasa hidup gue tuh nggak bersyukur karena kayak gue, let's say gue punya segalanya tapi gue masih ngerasa gini-gini aja. Gue belajar banyak sih kemarin guys dari Pak Muklis itu. Iya, iya. Ya makanya nyaman itu kan tergantung setiap Iya. orang sudut pandangnya beda-beda ya, Iya. tentang kenyamanan itu sendiri pasti. Kalau Iya. Cinta. kalau ngomong sama istri saya suka nangis. Suka nangis ya, Pak? Pak, Suka nangis. Jangan Kita- dipaksa, kita- Pak ya. Jangan, kita- Pak. kita Jangan dipaksa, Pak. ngerti kok, Pak. Iya. Topiknya yang lain aja sih. Mungkin Iya, itu rada iya. sensitif. Masih kangen, Pak ya, perasaan. oh berarti tinggal di sini juga bareng Pak. Ya. Pak. Saya kan tadi di tanah PJKA gitu ya. Heeh. Di situ dalam 1 minggu saya harus keluar dari tanah PJKA. Saya bingung. Saya kebetulan sama Pak Lurah itu saya akrab gitu ya. Iya, Pak. Jadi kasih solusi. Kalau mau duduk keluar mau nggak, tapi jangan mau dulu gitu. Lihat dulu. Iya. Tapi saya pikir ya kalau saya atau kontrak di kios yang ukuran kecil, saya kendaraan itu ada 5 pada waktu itu. Jadi saya berani nempatin ini. Kebetulan saya lagi ada dana gitu ya. Iya. Jadi ini nggak layak pakai sebetulnya, tapi Iya. saya biayain sampai dikasih ini ya. Sampai benar-benar ya, Alhamdulillah layak lah, bisa dibilang layak. orang lain bisa mau masuk ke ini. Iya. Di usaha saya gitu. Dan dengar-dengar juga Pak Muklis ini dulu pegawainya sempat banyak, Pak ya, sempat 6 kan dulu? Iya, 5 apa 6 gitu ya? Punya sampai 8 orang saya Sampai tukang 8 orang ya? lubang, tukang transit, tukang ojol, tukang setrika gitu. Ya karena mungkin udah berputar gitu ya. Ini sedih dari cerita istri saya. Cerita istri ya. Iya. Gak apa-apa Pak. Apa-apa. Iya. Kita bisa dengerin kok. Justru gue jadi belajar Ada ternyata baiknya juga sih berbagi ada cerita. cinta sejati itu memang ada gitu ya. Iya. Iya, iya. Emang saya
pernah juga mengatakan saya akan tidak akan pernah tinggalkan kamu. Wow, ini kita sih mati dong kan? Iya. Karena emang sampai mau memisahkan ya. Sweet sekali. Iya kan? Iya. Luar biasa sekali sih guys. Gue akhir-akhir ini benar-benar gak percaya sama yang, maksudnya gue berpikir selama ini yang namanya cinta sejati itu tuh nggak ada. Ternyata gue nemuin di pinggiran kota Tangerang yang ternyata deket dari rumah gue gitu, dan ternyata masih ada Pak Muklis di sini yang benar-benar luar biasa banget sih. Biasa. Pasti bisa. Nah, Pak. ngomong-ngomong tadi pegawainya Pak Muklis kan sempet banyak tuh. Nah, mereka sempet ngelihat nggak tuh yang kayak apa gitu atau ngerasa apa gitu? Paling ada suka gangguin paling gitu dong. Jadi makanya ini Jadi nggak nampak. berat gitu Pak, maksudnya disakit. Sering kalau gitu. Sering kalau gitu. Cuman nggak nampak, cuma saya sendiri pernah lihat. Oh, Pak Muklis bisa lihat nggak? Mohon maaf, maksudnya bisa lihat? Oh nggak bisa lihat, tapi Enggak, mungkin dulu pernah iya. hujan gede banget. Iya. Itu bulu saya pada bangun gitu. Oh gitu. Nah, saya nengok ke belakang. Iya. Nengok ke belakang. Ada apa? Saya bukan takut, jadi mereka samperin gitu ya. Iya. Ada apa nampakin gitu. Yang kelihatan sama saya gitu. Saya samperin. Pernah lihat? Lalu dia langsung hilang. Bapak samperin, muncul sosok, Bapak samperin, begitu datang dia langsung hilang. Iya, saya bukannya takut, justru saya pengen tahu ada apa nampakin Bapak sama saya. berani, malah pengen tahu itu apa. Pengen tahu gitu, tapi dia sampai hilang. Udah sempat ada. Mohon maaf, Kenapa? sosoknya apa Pak? Cewek, cowok atau? Enggak, itu mah Oh, ini pocong. oh jadi benar-benar ini Pak, kain kafan itu Pak. Pocongnya tapi seperti diangkat orang gitu. Oh. Gitu, dibopong. Tapi mohon maaf aku potong dulu nih, bener gak sih kalau Albert, kalau yang aku dengar kan katanya lampu di luar mati ya, ini sering Lampunya mati, kejadian, ini ini sering sering kejadian, kejadian banget sering di tempat Betul, horor betul. ketika kita mulai ceritain hal yang serem-serem biasanya Tiba-tiba dia mati. tiba-tiba mati. Tanpa Dan alasannya jelas. iya, biasanya kalau di syuting horor emang sering begitu ya. Betul. Ini sering banget Pak kayak gini. Tiba-tiba mati. Sering banget ya. lampunya. Tapi ini kita Ini aman tadi aja ya? dimatiin nggak tadi? Enggak, Oh, mati sendiri. Oh, berarti mati sendiri. Iya, emang Dia tuh sering, sering kayak kita gitu. udah sering kayak gitu Pak. Bener gak sih kalau Albert kayak kalau orang baik itu ketika dia, bahkan hantu pun tuh takut untuk, bukan takut sih, segan untuk ngejahatin orang yang memang baik gitu. Bener gak sih? Skenario lu gimana? Jadi hantu itu sama kayak kita manusia, perlakukan semua makhluk sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kamu sopan, mereka segan. Kamu datang bermaksud niat nggak baik, mereka pasti akan lebih marah lagi. Terus Bahkan tadi di jalan Ko Albert tuh cerita sama kita tuh katanya ditanyain kita maksud baiknya kita di sini tuh ngapain sama Bahkan mereka udah penduduk bisa di sana. tahu kita mau datang gitu. aku udah channeling. Oh gitu. Udah astral projection. Oh ada bisa channeling astral projection Iya, gitu. iya. Oh, oke. Mungkin berarti itu juga membuktikan kalau Pak Muklis memang di welcome lah ya sama mereka di sini. Let's say mereka memang ngejagain Pak Muklis di sini gitu. Iya. Saling jaga gitu. Saling jaga, betul. Saya Itu tidak, kata-kata yang saya tepat tidak banget. mau ganggu kamu, kamu pun jangan ganggu saya. Betul. Iya, iya. Suka kayak gitu. Oh, sama satu lagi bahkan ya ketika gue nyamperin dia, Franz nyamperin beliau, Pak Muklis ini, dipanggilinnya susah banget, tau nggak lagi ngapain? Iya. Lagi ngaji di kamarnya. Terus gue langsung yang kayak, ya ampun, gue ke gereja aja tuh seminggu sekali tuh males banget. Terus iya, tiba-tiba Pak Muklis dengan segala kesibukannya, keterbatasannya, beliau lagi ngaji gitu di belakang. Saya besar masalah baca Al-Quran, satu hari jangan tidak pernah baca Al-Quran. Luar biasa ya. Jadi banyak banget nih guys yang kita pelajarin Kita dari bisa belajar syuting hari banyak lah ini. dari Iya. Pak Muklis. Iya, selain berburu hantu ternyata jadi pelajaran hidup juga ya. Iya. Itu kan natural kan apa adanya. Iya. Dan kita bisa belajar gitu. Iya. Sesuatu yang kita nggak pelajarin dari sekolah ataupun kampus. Iya. Gue kuliah berkali-kali nggak dapet pelajaran kayak gini. Dari berburu hantu, ternyata jadi ghost hunter, ternyata gue malah belajar hal kayak gini gitu. Lihat orang baru, ketemu orang baru. Iya. Balik lagi tuh tadi ada yang mau nanya nggak, selain itu mungkin ada sosok apa lagi mungkin? Apa Panji? Tadi katanya banyak yang mau ditanya, sekarang nggak Ada yang mau ditanya. ditanya mungkin? Jadi bingung mulanya. Apa ya, jawabannya udah Biasa keluar berburu semua. ular ya. Oh iya, sama sekalian kita tanya kali ya, rumah Belanda di belakang tuh. Iya kan kita tadi masih di rumah ini aja kan. Kalau yang di belakang itu apa lagi Pak? Pernah dengar apa lagi? Ada
ada apa-apa masalah. Kemarin Bapak bilang ada kesurupan di belakang. Iya, apakah ada kejadian kesurupan sebelumnya bukan atau gitu. Jadi tim ini bisa orang untuk bisa kesurupan gitu. Jadi seperti dia berkata gitu maksudnya. Tapi kesurupan ini berarti disebabkan oleh penghuni yang berada di belakang, Pak. Nah, gitu. Jadi sejarah masa lalu bisa ketahuan dengan orang yang kesurupan itu. Jadi dimasukin gitu loh, jadi ada sukmanya mas. Iya, itu kalau di kita, kalau di kita friends, kita biasanya pakai spirit box ya. Jadi kita berkomunikasi tanpa perlu kesurupan. Nah, kalau dengan alat device yang kita punya, ya kalau mereka dengan kesurupan, kita dengan gelombang elektromagnetik. Iya, biasanya. sampai dia itu ya ngomong keras banget gitu. Teriak di luar ngamuk di tempat apa namanya? Pembantaian sampai saya ngomong begitu, sampai nunjuk ke diri saya itu ya artinya aman dengan dia, tidak ada masalah. Nah, yang saya mau tahu itu tuh Pak, di sini tempat pembantaian itu apakah emang benar-benar dulu emang ada apa emang ya belum bisa dipastikan secara valid gitu? Ini kan cerita gitu ya. Cerita ya. Iya. Dan ini mungkin belum tahu ya. Yang tulisan atau gambar senjata-senjata yang di kamar itu. Iya. Oh, kan ada. Ada ya? Ada. Nanti kita explore Nanti ke kita belakang ya, Pak ya. Kita lihat Bapak ikut ya? Nanti. Ikut lah. Ada lagi? Ya? Kan orang Belanda datang langsung terbang ke Jakarta dari Belanda itu langsung nengok gedung ini. Jadi dia ngecek apa bekas peluru itu. Oh iya, dan banyak bekas peluru Pak ya, dia kan ya. Kita mesti masuk sih. Keren sih. Keren. Kalau gelap nggak kelihatan, Itu- paling kita mesti seterang Itu banyak yang ditutup sama saya dulu kan tukang suruh betulin dulu tukang tembok gitu, dirapihin. Itu banyak yang ditutup sama dia gitu. Tapi sebagian nggak semua. Menyembunyikan sejarah atau lebih ke apa? Maksudnya ya temboknya luka gitu. Mobilnya gitu Pak ya. Iya. Ditambal-tambal. Dijahit guys, dijahit. Betul. Suatu pengobatan. Jadi kalau hati luka juga bisa ditambal ya Pak ya? Iya. Ya itu gimana tuh Pak? Kita kasih solusi nggak Pak? Ada. Dijahit sih, dijahit. Sendiri. Iya. Albert mungkin masih mau ditanya mengenai rumah ini cukup? Pak, tapi Cukup. selain itu Albert. ada gangguan lain nggak? Kalau ke keluarga saya nggak ada sampai sekarang. Kan saya punya cucu dari bayi sampai gede di sini. Aman-aman aja Pak ya? Aman-aman aja. Dia nggak mau ganggu saya. Nggak ada yang nangis-nangis gitu? Maksudnya nggak... Justru gini ceritanya. Ada orang yang mengatakan orang yang di sini ini malu sama saya. Karena apa? Saya karena kuat imannya. Iya. Itu betul. Itu ngaruh ya. Ngaruh ya. Betul. Coba kalau gue yang di sini kan, aduh, ini orang nggak bener, gue godain, gue beda cerita. Nah, kalau menurut Albert tadi kan dengar Pak Muklis bilang ada kesurupan terus segala macam bilang itu pasti emang dari niat awalnya tuh udah nggak bagus ya bagaimana? Katanya kan YouTuber lain kesini niatnya nantang atau nguji nyali yang Nah itu terlalu uji frontal nyali. ya. Kayaknya ada uji Jadi nyalinya dimasukin. gitu. Mungkin sebelum uji nyali belum izin ya Oh, Pak belum ya. izin, Pak, ya. Belum izin ya. Soalnya kita Memang kan uji langsung nyali aja dia langsung aja. Oh dia langsung Ada ribut nggak ada izin. Sorry yang buat tangkap itu kayak misalkan Iya. lu ada skill buat masukin orang, terus lu kesurupan, maksudnya kemasukan arwah ya gitu ya. Iya. Maksudnya itu bukan sih? Lu Lebih ada ke uji nyali Iya, ya Pak. maksudnya Uji gitu. nyali juga Iya, ada kan. jadi dia masukin diri dia sendiri dengan arwah itu kan. Dengan keinginan sendiri. Oh, iya. kayak gitu ya. Iya, karena kesurupan tidak. Tapi yang uji nyali juga ada ya Pak. Uji nyalinya hanya sepintas aja sih. Sepintas aja. Iya. Oh, Nggak lama langsung Iya. dia disembuhin lagi gitu. Jadi Ya benar. Tapi ini kita sambil ngingetin lagi ya penonton, kita di sini kalaupun ada uji nyali, kalaupun ada apalah, kita bukan niatnya menantang, tapi balik lagi kalau Ghostmed Midway sendiri ini konsepnya adalah kita ingin membuktikan bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Ya, dan benang merah antara kehidupan dan kematian itu tipis banget. Jadi kita harus selalu ingat untuk beribadah, berdoa seperti kata Pak Muklis. Kalau kita sih tidak menantang, kita memang niatnya adalah membuktikan itu semua memang ada ya, dan eksplorasi. kalau silaturahmi tepat ya tuh kata-katanya mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Silaturahmi ya. Iya, tanpa niat menantang kan kita biasanya juga sampai kondisi dulu kan ya, sampai kenal diri segala macam.
Banjir, yang mau tanya lagi nggak sama Ada Pak mau Muklis? Gimana Pak Muklis? Ini diwakilin Aldo kali Ada yang ya. mau ditanya nggak? Kok Pak Muklis nanya? Nggak gitu dong konsepnya. Karena kita yang satu bertamu, Pak ya. Kalau saya sih kesini kan Kan digunting lagi kita. pertanyaannya paling ini Guntingan tuh syuting boleh. tentang apa gitu. Kita udah ada dengar Penjelasan ya. Jadi apa pemburu hantu. Kayaknya gue juga nggak seneng sih kalau kalian ketemu gue di jalan guys, terus lu sesi pemburu hantu ya kayaknya. Tapi kita bukan pemburu hantu Kita kan? bukan pemburu hantu. Kita cuma ya Kita kita explore aja. yang mau ngajak Itu ngobrol. yang dulu yang pemburu hantu. Dan ada 3 macam yang kayak syuting kayak gini gitu Iya, ya. iya. Itu yang satu memang dia seperti pemburu hantu gitu. Oh. Jadi dia Manggil. sampai itu ke bawah pohon asem itu kan dari ikut gitu. Itu kan ada pohon asem gede ya. Iya, iya. Terakhir kapan tuh Pak? Ada yang apa mungkin uji nyali atau apa di sini? Udah lama nggak? Udah lama. Udah ya? lama. Udah lama ya. Udah lama. Berapa bulan Pak? Dalam 1 tahun ini aja. Oh, dalam tahun ini. Dalam tahun ini. Oh, tapi emang nggak sesering itu Pak ya? Nggak sesering itu. Oke. Bapak berharapnya sering supaya sejarahnya lebih dikenal atau gimana? Nggak sih, tergantung yang butuh aja. Tergantung yang butuh. Oh, iya. Saya mah nggak. Dan lagi saya nggak punya tahu apa-apa sih. Jadi ngobrol pun yang saya tahu, yang saya rasa aja. Iya. Jadi ini tadi semua keterangan Pak Muklis adalah dari sudut pandangnya Pak Muklis. Jadi Iya. ya kalian bisa percaya bisa enggak juga kan? Iya. Sempat dijelasin soal kamarnya juga ya, mungkin Iya. jadi bikin penasaran kita Di belakang. bukan ke sana ya. Oke, sebelum itu tapi Pak, kita lihat dulu dong. Aku ada apa aja. pertanyaan satu lagi. Tuh Nah, Aldo satu lagi nanya terakhir tuh. nih. Ada Terakhir. peninggalan apa gitu dari rumah ini Pak? Yang Bapak masih simpan gitu atau apa? Yang asli Nggak gitu ada. dari rumah ini belum ya? Nggak ada, udah nggak ada ya? Pokoknya yang saya tahu ini rumah udah rusak, kusen-kusen pun Kusen-kusen makanya pun. saya disekat itu Iya. karena kusennya udah pada diambil sama orang-orang sini. Oh, jadi ya emang udah Jadi terbengkalai aja. dianggapnya, Emang abandoned aja. Emang dianggapnya ini udah kosong. total. Jadi yang kan besi-besi diruji-ruji itu kan udah pada dicopotin juga, kan laku dijual ke situ ya. Aku di Madura Iya, ya. Jadi mahal dimanfaatin tuh, seperti mahal. itu padahal ya nggak seberapa, cuman karena dia ya penasaran aja kali kayak ngambil kayunya. Jadi itu kan baloknya gede tuh ya. Itu kan Jadi kalau kan- bikin kursi Oh, kan. Jadi inget cerita di gedung terbengkalai Oh iya, itu yang lain dong. di Jakarta mana Iya. gitu. Oh iya. Kita banyak survei lokasi tempat dan ternyata mayoritas orang Indonesia ini sering mengambil barang-barang yang bukan miliknya, let's say seperti itu ya. Nah, Iya. itu bukan habit yang baik ya. Sebenarnya Itu jangan bukan buat habit ditiru. yang baik, Itu bukan iya. habit yang baik. Iya. Apapun itu baik benda maupun hati nggak boleh ya guys ya. Iya. hati ayam. Wah, bangkai ayam yang Kalau hati ayam enak sih. Hati ayam apa di warung. itu digoreng Pak enak ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau nggak ada kita mau explore ke dalam. Kayaknya cukup ya. Kita sekarang Boleh, explore dulu. kita Kita explore. sekarang explore apa aja ya. Oke, kita explore ke dalam ya Pak Muklis ikut kan ya? Boleh. Sip. Oke deh.